Ada beberapa pikiran yang kalau terlalu lama disimpan, rasanya jadi berat sendiri. Jadi malam ini, aku akan menulis mereka pelan-pelan. Bukan untuk menyalahkan siapapun, bukan juga untuk terlihat paling terluka. Aku cuma sedang menulis apa yang ada di dalam kepala, biar nggak terlalu berat dibawa kemana-mana. Selamat datang di balik isi hati. Kalau kamu pernah merasakan hal yang sama, mungkin cerita ini bukan cuma tentang aku. Mungkin ini juga tentang kamu. Aku tidak tahu sejak kapan namanya mulai sering lewat di kepalaku. Awalnya, dia hanya seseorang yang ada di lingkaran yang sama. Tidak ada yang terlalu istimewa. Dia datang, dia bicara, dia tertawa. Semuanya terlihat biasa saja. Tapi anehnya, dari semua yang biasa itu, ada sesuatu yang pelan-pelan terasa berbeda. Aku tidak langsung menyebutnya suka. Rasanya terlalu cepat. Aku juga tidak berani menyebutnya perasaan. Jadi, aku hanya menyebutnya nyaman. Nyaman ketika ngobrol, nyaman ketika dia ada, nyaman ketika namanya muncul dalam percakapan. Ada sesuatu dari caranya membawa diri yang membuatku sering diam-diam memperhatikannya. Mungkin karena dia terlihat lebih tenang, lebih dewasa, lebih tahu kapan harus bicara, dan kapan cukup tersenyum saja. Sementara aku masih sering terlalu mudah salah tingkah hanya karena hal-hal kecil. Mungkin dari awal jarak itu memang sudah ada. Bukan jarak yang bisa diukur dengan langkah, tapi jarak yang terasa dari cara kami melihat dunia. Dia seperti seseorang yang sudah lebih dulu melewati banyak hal. Sedangkan aku masih belajar memahami kenapa satu senyum saja bisa tinggal selama itu di kepala. Aku tidak tahu kenapa aku mulai mengingat banyak hal tentang dia. Hal-hal yang mungkin bagi orang lain tidak penting. Tapi bagiku, semuanya seperti potongan kecil yang diam-diam kusimpan. Aku ingat cerita-cerita kecilnya. Aku ingat hal-hal yang dia suka. Aku ingat cara dia bercerita ketika sedang antusias. Aku bahkan ingat hal-hal yang tidak pernah dia minta untuk kuingat. Dan kadang, aku merasa aneh sendiri. Kenapa aku bisa menyimpan semua itu? Mungkin karena saat seseorang mulai berarti, ingatan kita berubah menjadi tempat penyimpanan yang terlalu baik. Semua yang berhubungan dengannya terasa layak untuk disimpan. Satu kalimat, satu cerita, satu kebiasaan, satu hal kecil yang mungkin dia sendiri sudah lupa pernah mengatakannya. Tapi aku tidak lupa. Aku justru menyimpannya. Diam-diam, tanpa sadar. Dan semakin banyak hal yang aku ingat, semakin sulit aku berpura-pura bahwa dia bukan siapa-siapa. Karena orang yang bukan siapa-siapa tidak seharusnya punya ruang sebanyak itu di dalam kepala. Ada satu momen yang sampai sekarang masih sering kuingat. Bukan karena momen itu besar, justru karena semuanya terjadi dengan cara yang sangat biasa. Kami sedang duduk bersama. Obrolan berpindah dari satu topik ke topik lainnya. Ada yang tertawa, ada yang menimpali, ada yang sibuk dengan ponselnya sendiri. Bahkan, ada yang sedang tertidur lelap. Semuanya terasa ringan. Semuanya terasa normal. Sampai tiba-tiba, namanya masuk ke dalam percakapan.
Awalnya hanya pertanyaan sederhana tentang dia, tentang sesuatu yang sedang dia lakukan, tentang hal-hal kecil yang sebenarnya bisa dijawab siapa saja kalau mereka mau. Dan entah kenapa, aku menjawabnya terlalu cepat, terlalu spontan, terlalu yakin. Seolah jawaban itu memang sudah lama tersimpan di kepalaku. Begitu kalimatku selesai, suasananya berubah sedikit. Tidak banyak, tapi cukup untuk terasa. Ada jeda kecil, lalu ada tawa. Seseorang mulai menggoda. Nada bicara mereka mulai berubah. Pertanyaan yang awalnya biasa tiba-tiba punya ekor. Senyum-senyum kecil mulai muncul, dan aku tahu, aku sedang masuk ke wilayah yang berbahaya. Wilayah di mana orang-orang mulai menyadari sesuatu yang bahkan aku sendiri pun masih berusaha menyembunyikannya. Aku mencoba tertawa. Aku mencoba biasa saja, tapi di dalam rasanya berantakan. Ada bagian dari diriku yang ingin langsung mengalihkan topik. Ada bagian lain yang diam-diam senang karena namaku dan namanya ada dalam candaan yang sama. Aneh ya, diledek itu kadang menyebalkan. Tapi kalau yang diledek adalah rasa yang memang sedang tumbuh diam-diam, saltingnya terasa 2 kali lipat. Setelah momen itu, aku jadi semakin sadar. Mungkin aku tidak sebiasa itu. Karena setiap kali namanya disebut, aku jadi lebih sering berhati-hati. Aku takut ekspresiku terlalu jujur. Aku takut jawabanku terlalu cepat. Aku takut senyumku terlalu lama. Dan lucunya, semakin aku mencoba terlihat biasa, semakin aku sadar bahwa dia memang sudah tidak biasa di kepalaku. Satu namanya saja bisa membuat ruangan terasa berbeda. Satu candaan tentangnya bisa membuatku salah tingkah seharian. Tapi bagian paling melelahkan dari perasaan yang tidak jelas adalah tidak adanya tempat yang nyaman untuk bertanya. Aku pernah ingin bertanya, bukan hanya sekali, tapi berkali-kali. Tapi setiap kali pertanyaan itu hampir keluar, aku selalu menelannya lagi. Karena aku tahu, ada pertanyaan yang setelah ditanyakan, tidak bisa membuat semuanya kembali seperti semula. Aku tidak bisa datang begitu saja lalu bilang, "Sebenarnya, kamu nyaman gak sih ngobrol sama aku?" Aku tidak bisa tiba-tiba bertanya, "Menurut kamu, aku ini apa?" Karena dari luar, semuanya tampak biasa. Kami hanya ngobrol, kadang bercanda, kadang saling menanggapi. Kadang ada momen yang terasa dekat. Tapi tetap saja, tidak ada yang cukup jelas untuk disebut sebagai tanda. Dan mungkin itulah yang membuatku semakin takut. Aku takut kalau jawabannya biasa saja. Aku takut kalau ternyata selama ini aku hanya terlalu banyak membaca hal-hal yang sebenarnya tidak pernah dia tulis. Aku takut kalau setelah dia tahu, cara dia melihatku berubah. Maka aku memilih untuk diam. Bukan karena aku tidak ingin tahu. Aku ingin tahu. Sungguh, aku ingin tahu apakah dia juga merasakan hal yang sama. Aku ingin tahu apakah dia pernah menunggu obrolanku. Aku ingin tahu apakah namaku pernah lewat di kepalanya, seperti namanya yang sering lewat di kepalaku. Tapi keinginanku untuk tahu sering kalah oleh ketakutan kehilangan. Karena kadang kita lebih memilih hidup bersama tanda tanya daripada menerima jawaban
yang bisa membuat semuanya selesai. Dan untuk pertama kalinya, kalimat itu muncul begitu jelas di kepalaku. Aku tidak tahu dia nyaman, atau aku yang terlalu senang. Kalau kamu pernah dekat dengan seseorang dan mulai bertanya-tanya, dia juga nyaman atau aku yang terlalu senang ya? Mungkin kamu juga tahu rasanya. Rasanya seperti berdiri di antara harapan dan kenyataan. Dekat, tapi tidak benar-benar pasti. Senang, tapi takut salah mengartikan. Dan mungkin tidak semua rasa harus langsung dijawab. Kadang, beberapa rasa hanya perlu ditulis dulu. Dikeluarkan pelan-pelan, diberi ruang, agar ia tidak terus memenuhi kepala dan membuat langkah terasa berat. Ini baru bagian pertama dari cerita ini. Karena ternyata yang membuatku menahan diri bukan cuma takut salah membaca, tapi juga jarak yang tidak pernah benar-benar kami bahas. Sampai bertemu di catatan berikutnya. Di balik isi hati. Tempat untuk hati yang diam, tapi sebenarnya ingin didengar.